Selamat datang di Projon Podcast ala mahasiswa teknik anjay. Gak boleh ngomong anjay ya? Gua lupa loh. Awas, 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 Awas. awas, awas. ITE. Oke. Ini adalah ini video pertama dari Projon ya. Jadi sebelum kita mulai pembahasannya lah, ngobrol-ngobrolnya, sebaiknya kita kenalan dulu. Kan pada belum tahu nih kita ini siapa. Harus. Tak kenal maka tak sayang. Dari abangnya dulu nih, Wis. Abang Raka. Oke. Kenalin, gue Raka Irawan dari mahasiswa teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2018. Asik. Guys. Kenalin, gue salah satu yang paling ganteng di sini ya. Gue juga, nama gue Ahmad Adi Windoro, lu bisa panggil gue Doni. Gue dari mahasiswa teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan teknik mesin angkatan 2018. Dan dari Projon ini sebenarnya ada 3 ya orangnya gitu. Ilham ini yang satu ini nih, dia bukan orang dari Projon, tapi dia bintang tamu lah, bisa di sini. Bintang tamu. Coba bisa dikenalkan dulu Abang Ilham. Siapa sih nih bintang tamu kita nih? Apa sih spesialnya bintang tamu kita ini, Pak? Ayo perkenalkan dirimu. Halo semuanya teman-teman Projon dimanapun kalian berada. Asik. Asik banget lah ya. Gila. Kayak radio aja. Oke, mungkin. Bener banget sih. Mungkin teman-teman Projon ini belum pada kenal sama gua kali ya. Ayo. Pastinya sih siapa sih, gue juga nggak ada yang tahu. Sama, gue juga nggak ada yang tahu siapa gua. Oke nih buat teman-teman semua nih, kenalin nama gue Ilham Febrianto dari mahasiswa teknik mesin 2018 Universitas Untirta lah, jelas tuh pasti. Apalagi? Udah sih bang, itu aja sih bang. Apalagi bang? Aduh, jangan gak usah grogi dong bang. Santai. Apa nggak ada kopi ta? Kopi ta bang? Kopi. Itu mah ke Doni aja. Abang Doni aja itu mah. Nah, satu lagi orang yang ada di Projon itu Jepri dari mahasiswa teknik Untirta 2018 juga. Dia nggak bisa hadir sekarang karena ada sesuatu hal. Jepri itu di Projon jadi orang yang mobilisasi lah, ngontek-ngontek orang gitu. Sebenarnya dia inisiator sih. Iya. Humas Inisiator juga. Gitu. Bisa dibilang dari muka gue gelap apa terang ya? Muka lu kuning. Terang. Cuman suaranya kan kecil ya Bang Doni ya? Tempelin mic sini dulu. Dan clip on. Mungkin lebih. Iya nih. Ini kita udah berapa menit ini perbincangannya nggak berfaedah ini ya. Ini abang-abang. Kenalan dulu bang. Tak kenal maka tak sayang. Saya jadi juga lupa nge full screen ini. Bener banget. Ini mukodimah dulu bang. Kayaknya gue dikasih lampu jadi makin ganteng. Harus sih. Biasanya sih harus gitu, lighting yang bagus harus jadi ganteng sih. Oh, gua nggak ada lampu ini di sini ya. Gua harusnya di sini ada lampu kuning-kuning nih, lampu belajar gua. Lampu apa namanya? Lampu praktikal. Kalau bahasa studionya mah. Salah. Wah. Gue ambil lampu dulu ya. Oke nih. Jadi di sini kita bakal bahas edukasi lah gitu, pengalaman kita dari sebelum awal kita jadi cuman pelajar SMA dan sampai sekarang itu jadi mahasiswa tuh gimana sih prosesnya bisa sampai sekarang itu. Pasti kan ada naik turunnya, ada kayak gue nyesel nih masuk sini, pasti setiap mahasiswa pernah ngalamin itu. Ya enggak, Am?
Betul banget sih, ada lah pokoknya. Termasuk gue juga sih. Gue waktu awal semester 1 itu gue sempet gitu. Duh, gue kayaknya enggak deh gue di sini. Mending gue berhenti. Gue sampai bilang ke orang tua gue kayak begitu loh. Cek. Wah, Udah terang belum nih? parah banget emangnya. Iya. Nanti kita bahas semuanya di Projon episode 1 ini. Oke, gimana Doni? Udah terang belum nih? Udah. Kali ya. Mantap. Terang, Suara lu tapi mungkin buat suaranya dideketin aja Don. Suaranya Don, iya Don. Suara Oh, gua, ya, oke. suara gua kenceng gak nih? Suara lu kencang. Kenceng sih. Gua teriak-teriak ngomong Aduh, nih gua. bentar Bang, ada yang nelfon Bang. Oke. Nah, ini gue jadi mic nih. Set. Anjay. Cek 1 2 3. Kenceng enggak? Kenceng kan? Kenceng. Beda aja orang sibuk Maya, ada yang nelpon coba tuh. Gestar kita tuh emang Emang organisasinya banyak. Iya, jadi dia sibuk banget. Jadi mau dimaklumi ya kalau misalnya di tengah perbincangan itu ada telepon masuk gitu loh. Harusnya nanti itu gestarnya nggak boleh kayak gitu ya. Nah, Sorry banget. Gua belum koordinasi sama Iya, ini Bang. jadi ya gitulah. Oh, ayam bebek ya. Ya. Ya, Bang. Bebek, Bang. Banyak yang di-handle jadi lupa. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi tema kita kali ini tuh kita pengen ngebahas karena awal-awal ini kan akhir-akhir ini itu banyak sekali mahasiswa baru yang masuk ke kampus. Ya nggak sih? Benar. Ada anak Benar. SMM, ada anak SBM, ada anak UM. Mereka tuh masih pada awal gitulah ya, masih belum tahu tentang kampus kayak gini-gini. Kita bisa kali kayak sharing-sharing lah gitu selama kita dari maba sampai sekarang ini perjalanan kita itu. karena maba itu tahun ini benar-benar kalau kita bisa dibilang pengalamannya bakalan beda sama kita. Iya. Dia memulai perkuliahan udah Paham. pandemi, ya enggak? Kita kan mah biasa kan 2018 2019 biasa lah, jalan berjalan dengan lancar gitu ya. Normal aja. Kalau 2020 ini bisa dibilang plannya berubah gitu. Dari rencana ospek kayak gimana berubah, rencana pembelajaran juga pasti berubah. Iya. Nah, ini kita bakal ngomong-ngomongin nih kayak pengalaman kita waktu sekarang yang bisa diimplementasikan sama maba 2020, terutama maba teknik mesin. Nah, gitu. Biasanya maba teknik nih ya. Soalnya kesan di luar tuh teknik itu, teknik tuh keras gitu ya. Begadang mulu, abang-abangnya pada galak-galak. Sebenarnya enggak semuanya kayak begitu. Ya enggak, Don? Bisa dibilang begitu. Karena Ilham, gimana Bang Ilham? Iya ya. apa Udah nih? Aduh. Iya. Gimana nih? Gimana ya? Kita mungkin berkaca dari ini kita kan tahu sendiri bahwasanya kasus Corona ini udah meningkat banget lah di Indonesia ya. Iya. Yang awalnya kita kira bakalan berkesudahan tapi di akhir tahun ini makin nambah gitu. Ya, gue mewanti-wanti buat semuanya buat tetap ikutin protokol kesehatan lah. Benar banget. Benar tuh. Itu penting banget. Nah, oke, buat maba-maba nih, aduh gila banget. Buat kalian yang dulu perjuangan SNMPTN, SBMPTN hingga yang sekarang ini baru keterima tanggal 1 kemarin ya SBMPTN. Tanggal 1 tanggal berapa saya lupa. Tanggal 30 Bang. SMM tanggal 30 dimajuin. Oh, tanggal 30 ya. PTN Tirta ya? Iya, tanggal 30. Nah. Ya udah, ya pertama-tama gue ucapin selamat datang lah buat seluruh mahasiswa baru Universitas Tanjung Tirtayasa. Buat yang teknik maupun yang enggak, gue tetap welcome banget lah sama kalian semua. Selamat, kalian semua udah berjuang dengan sekuat tenaga kalian. Ya mungkin dalam tanda kutip ya kita sendiri lah ya.
kayak Untirta itu kan kampus di Banten banget lah ya. Iya. Mungkin kalian semua pengennya yang di luar Banten atau gimana, cuman wah ini kampus gue gitu. Asik, gue sekarang udah diterima. Iya. Harus berbangga lah ya. Bangga lu udah masuk Harus PTN, berbangga. boy. Karena banyak orang yang masih Benar. di bangku swasta punya mimpi masuk PTN cuman nggak kesampaian, dan lu udah bisa masuk. Tuh, gue ucapin selamat banget sih. Ada yang udah daftar terus nggak dapet juga. Kalian harus bersyukur lah di situ. Dan buat teman-teman nih yang belum dapet, mungkin belum rezekinya di sana, kalian bisa lebih giat lagi, belajar lagi, jangan patah semangat, tetap semangat bos. Ya nggak Bre? Jangan sukses dari PTN doang bos. Benar. Oke. Betul banget. Coba nih, gua mau nanya ke Ilham aja dulu nih. Gimana sih yang perjalanan lo waktu dari awal jadi masih murid sampai ke mahasiswa tuh perjalanan gimana sih? Mungkin lo awal ikut SNM atau SBM gitu sampai bisa masuk Untirta itu jalur apa gitu loh? Oke Ilham Bang. dan Doni, buat Ilham dan Doni. Pertama Ilham dulu deh. Ilham dulu nih, diutamakan. Gua mau jelasin dulu mungkin ya. Mungkin kan gini, waktu SMA itu mungkin gua nggak hampir teman-teman gua maupun gue itu mungkin kebingungan milih prodi ya Bang ya. Apalagi udah kelas 12 itu masih belum punya ancang-ancang mau kemana. Kayak hidup tuh aduh gua harus kemana gitu ya. Ngikutin hobi takutnya nggak sesuai nantinya. Ngikutin kata orang tua takut kitanya jadi beban. Bener bang. Tapi akhirnya semenjak udah mau kelas 12 udah mau ya belum lulus juga sih, itu udah mulai kepikiran bahwasanya dari diri gue sih yang pertama yang gue pentingin itu gue punya milih prodi lah ya, gue punya passion di mana sama gue tuh mampu buat sampai mana gitu tuh. Berarti yang pertama passion dulu ya bang ya? Kalau gue yang liatnya, gue pertama-tama tuh yang passion tuh kayak ya gimana? Satu daya dobrak lu lah pokoknya. Gitu ya. Gue itu gue pertama nggak nyangka gue bakal masuk teknik mesin, cuman itu emang udah ada di plan B gue. Awalnya mau kemana bang? Berarti ada plan gue kan nih. Awalnya pengen berarti kemana ada kira-kira bang? Gue pertama plan A gue itu pertama itu gue pengen karena passion gue itu sebenarnya di hobi olahraga ya. Gue tuh ingin ngambil pendidikan olahraga. Kayak saudara gue nih lu lama-lama. Ya gitu. Saudara gue juga. Gue pengennya itu terus gue sharing kan ke orang tua pasti lah ya. Iya tuh. Sebagai murid yang bingung jurusan ya kan. Bener banget. Terus gue sharing ke orang tua, bener. Terus gue langsung kayak kepincut gitu sama namanya engineer. Kenapa tuh bang? Awalnya lo tuh kepincut sama itu engineer masih belum gara-gara apa bang? Pertama kan gue ngeliat ya, gue Google terus prodi terbaik atau fakultas yang paling misal ya gue nggak munyuk-munyuk sih, kayak gampang kerja lah istilahnya lah ya. Iya. Mudah dapat kerjaannya lah gitu ya bang ya. Dapat kerjaannya gampang lah gitu. Prospeknya luas dan lain-lain itu ya gue mikir kayaknya teknik ini suatu peluang gue banget lah ya. Ya walaupun kita tetap harus pelajarin, cuman ini suatu chance yang besar bagi gue. Akhirnya oke deh, gue cari lagi, gue ini teknik nih. Terus gue bilang ke orang tua, ma aku mau masuk teknik, tapi gue belum ngasih tahu itu gue bakal masuk teknik apa. Terus kenapa tuh? Gue masih bilang teknik. Lo bisa nentuin lo tuh, gue ke teknik mesin. Kenapa lo bisa kepincut ke teknik mesin? Itu gue akhirnya gue nyari-nyari lagi, nyari teman, nyari tempat buat sharing aja sih. Iya. Kayak tanya, menurut lu gue cocoknya kalau masuk teknik apa? Gue nanya temen gue kan. Iya. Gue sebenarnya ngasih plan tuh
teknik elektro sama teknik mesin. Ah, masih pilihannya gitu ke teman. Karena ya si teman itu. Terus banyak yang Itu lu condong ke mesin sih kenapa daripada lu ke elektro. lu Apa gimana? pilihan lu kenapa elektro sama mesin? Kenapa nggak misalkan industri atau kimia gitu? Kenapa Atau lu sipil. ngejatuhin pilihan sama dua itu? Ah, Atau sipil Oke. gitu. ada apa Gue dengan mesin dan lebih elektro? suka ke penerapan ilmu. Nah, Gue lebih suka penerapan ilmu fisika sih penerapannya ya. Ah, oh, lo lebih Gue ini. mikir kimia anjir. Gue soalnya punya kenangan buruk sama kimia lah ya. Ada trauma ini. gitu ya. Sebagai gue Ya, sebagai terus gue anak mikir, SMA enggak lah. setuju sama lu nih. Setuju. Terus Gue gimana tuh? boncos banget sama kimia. Gimana sampai lo bisa mateng gitu Terus, pilih teknik mesin? Akhirnya dulu kan waktu SMA pasti kita punya guru BK lah ya. Iya. Iya tuh. Akhirnya gue ngobrol sama guru BK gue kan. Ya walaupun sebenarnya nggak begitu deket-deket banget, soalnya gue bukan anak-anak yang bandel juga kan. Semua orang yang ke BK itu nggak bandel-bandel Terus, juga kali. Biasanya kan begitu, gue kan jarang banget tuh. Terus akhirnya udah lebih ke ini sih, kan gue udah ngomong tuh Bu, saya ingin ngambil jurusan ini Bu, menurut Ibu gimana ya? Oh ya udah bagus. Terus kan itu di waktu itu gue dapet buat SNM ya, gue Iya. dapet apa sih namanya? Protes SNM. Apa sih ranking? Lu udah masuk rankingnya ya? Ranking buat SNM ya. Terus Ah. gue nanya tuh. Terus gue ngomong kayak, oh ya udah bagus. Terus ditanya kan mau kemana, kampus mana. Nah itu gue masih bingung awal-awal. Karena gue belum tahu kapabilitas gue itu kira-kira sampai mana gitu ya. Iya. Terus akhirnya kan waktu SNM itu namanya SNM tuh setahu gue tuh Pak guru BK aku juga berpikir bahwasanya anak-anaknya jangan sampai bersaing di dalam satu prodi yang sama, soalnya ntar bisa-bisa saling mengalahkan. Paham nggak? Iya. Jangan sampai ada dua orang Misal, satu jurusan gitu ya. Ntar jadinya kayak kan? saling jatuhin, bener. Satu lolos satunya enggak. Iya. Jadi di mix gitu tuh. Terus akhirnya lu kan udah ketemu sama guru BK. Lu udah ngomong, "Bu, saya mau masuk teknik elektro, teknik mesin." Si Bu BK-nya tuh sempet nimpalin ke lu nggak, jangan, temen lu udah ada yang mau masuk, temen kamu ada yang masuk teknik elektro gitu. Ada yang pengen masuk situ gitu. Sempet dia ngomongin kayak gitu nggak? Sempet dia ngomongin kayak gitu nggak? Sempat terutama bukan apa ya, SNM tuh gue ngambilnya tinggi mana ya, UNS kalau nggak salah tuh, UNS. Terus Universitas Negeri Semarang. Gue ngeliat soalnya yang pertama gue pengen ngambil pertama itu gue teknik elektro pertama. Di UNS Teknik elektro. Tapi ada temen gue. Terus temen gue yang gue lupa sih kayaknya ya. Terus pokoknya jadi bersilang gitu tuh. Gue teknik mesinnya UNS, terus teknik elektronya SNM dulu kita gimana sih, dua kampus satu ini kan, dua kampus satu kampus itu itu prodi ya, dua kampus tiga jurusan. Satu kampus itu satu jurusan ya, satu bisa dua kampus. Iya yang dulu banget gue apa? 2 tahun gue terus terang gue lupa. Gua masalah anak SNM nih. Ya udah ini gue juga ya. Terus gue akhirnya itu UNS-nya tuh gue ambil teknik mesin. Kan temen gue ada teknik elektro kan. Yo. Ya udah akhirnya terus Jadi lu ini belum ngambil elektro nih. Terus gimana tuh lu dapet lu pas SNM dapet nggak Enggak, entar dulu. Gue nggak dapet sih. Aduh, udah gue jawab lagi gimana ini? Maksudnya biar lebih detail ya kan cerita lu. Tadi lanjutin aja, nggak apa-apa.
Oke. Kan cerita temen lu deh, dia Habis udah itu, duluan ngambil teknik elektro nih. habis itu kan gue tetap Untirta. Untirta kan tetap ada Univ Banten kan, Untirta teknik mesin sama teknik elektro. Ah, Nah itu di SNM. Terus ya kan nunggu ya lama, terus akhirnya ya nggak keterima kan. Ya gue bersyukur juga sih, Lah ya. mungkin sebenarnya gue juga nggak terlalu berharap karena nilai rapot gue juga nggak mulus-mulus banget. Dan sistem SNM tuh emang untung-untungan. untung-untungan lo trade ya. Gue Biasa nggak lo tahu. trade. Yang jadi pertanyaan, Eh, pilihan pertama lu apa waktu SNM? Pilihan pertama, pilihan kedua apa? UNS sama apa? Untirta. Oh, berarti Untirta yang dikeduain nama lo. Iya, Untirta gue keduain, dan itu bodohnya gue, maksudnya gue harusnya tahu peluang gitu kan. Iya. Ya mungkin itu jadi pelajaran juga sih buat nantinya sih. Aduh, ada suara kucing, kalian denger ya? Terus setelah lu nggak dapet SNM, lu coba SBM tuh ngambil jurusan apa aja, terus di kampus mana? Lu masih tetap sama pendirian Oke, lo? gue sebelum ambil SBM tuh ada ini nggak sih? Ada kedinasan dulu apa Iya, SBM dulu ya? Gue lupa tahu. Ada kedinasan. Kedinasan dulu. Kedinasan dulu ya. Gue ngambil stan sih. Oh iya. Ya, stand dulu. Gue nyobain stan, nggak ngambil. Gue nyobain stan aja. Gue ngeliat postur gue bagus. Dulu gue minusnya belum sampai sekarang kan. Baru kayak 0,5 apa berapa, gue juga lupa. Kecil ya minus lu ya. Terus gue nyobain itu, akhirnya gue pede aja lah, bea cukai ya. Iya. Tapi bukan Bea jalan cukai lah ya udah sih gue. Itu gue langsung apa ya? Ketika gue tes kedinasan itu, gue tuh kayak langsung kebuka gitu loh. Dalam pemikiran gue, wah banyak juga ya ternyata saingan gue. Kan itu gue pertama kali tes loh, maksudnya yang SNM kan kita cuman ngasih gini doang lah ya. Cuman ngasih berkas doang. Itu juga di rumah kan, ngirim berkas. Berkas doang. Nah, ketika ini gue ujian tulis di 1 tempat, dan gue ngeliat pagi-pagi aja udah serame gini, gue langsung kayak apa ya, jiwa-jiwa berkompetisinya itu udah mulai langsung timbul banget lah ketimbang SNM kalau menurut gue ya. Jiwa artis lu udah mulai keluar tuh ya berarti ya. Terus waduh, gue di situ gue sebenarnya sih lebih fokus waktu itu, gue lebih fokus ke kedinasan daripada SBM. Gue mikirnya gitu, gue sih gitu. Lebih ngejar ke. Tapi gue tetap bayar buat SBM. Backup. Terus ibarat lu ini ya, cadangan lu SBM gitu ya. Bener, gue lolos tahap apa ya, gue juga lupa, pokoknya tuh yang di TBI yang terakhir banget itu tuh, yang bikin gue chaos banget tuh tes bahasa Inggris kalau nggak salah dah. Mungkin gue dulu goblok banget bahasa Inggris dah. Sama kita. Itu di tes bea cukai gitu ya? Emang itu di tes STAN, maksudnya menyeluruh, belum jadi apa? Penjurusan ya. Belum jadi, masih umum aja buat masuk gitu. Terus itu sih, gue sih lebih ya akhirnya gue setelah ya habis itu kan tes, terus pengumuman, terus TBI gue emang nggak begitu bagus, akhirnya gue nggak keterima kan. Gue juga nggak lolos sih kayaknya TBI itu. Terus akhirnya gue di situ udah mulai ini tahu apa, gue ngerasa putus asa. Anjir, ini kayak gue tuh hampir, gue mikirnya begitu tuh, putus asa. Terus gue sebenarnya abis itu kan SBM ya, gue tuh udah nggak niat banget SBM sebenarnya. Gue soalnya inget gue kan masih gitu, gue umur itu berapa ya, gue trauma soalnya. Terus gue sambil mikir gini nih, gue kan secara umur di bawah kalian setahun lah ya. Oh emang iya? Oh lu 2001? Gue masih 19 kan.
Oh, Nah, gua 2001 ternyata kan. lo. Waduh. Gua baru tahu anjir. Tapi muka Aduh, lu gila. boros ya, Terus Am ya. akhirnya gue mikir, gua- terus gue langsung gue langsung gimana ya? Gue masih setahun ini, maksudnya sebenarnya gue kecepatan kan, terus gue mikirnya ya udahlah gue tunda dulu lah ya. Tapi akhirnya gue bukan dapet juga sih, kayak nggak diomelin juga sih, kayak orang tua gue langsung ngasih wejangan dan lain-lain lah ya. Hmm. Iya, Masih iya. semangat lah Soalnya ya. waktu gue tes scan itu ada orang tua gue juga ngeliat kan, terus gue kayak datang, terus kayak gue dia nonton waktu gue lolos tahap pertama, terus ininya tuh seneng banget gitu dianya. Terus pas gue itu terus nggak lolos, terus kayak kok gue mengecewakan orang tua gue gitu, paham gak sih? Iya, kayak umpama harapan lu tuh Terus ketika orang tua lu dateng, harapan lu udah tinggi banget, tapi pas lu nggak lolos terus tiba-tiba langsung injek ke bawah gitu ya, enggak sih? down banget gitu. Terus ya habis itu gue pertama di jalan kayak kosong banget nih otak, langsung kayak mikirin apa, gue nggak punya pemikiran yang nggak punya tujuan apa sih yang harus diitin lu ya. Kedepannya tuh lu mau ngapain, lu masih bingung gitu. Bingung. Terus akhirnya terus akhirnya ya lambat laun gue sebenarnya SBM juga nggak begitu belajar banget sih. Terus Gue ikut program dari Kuiper juga. Gue cuman latihan doang, cuman nggak begitu gue pahamin gitu loh. Gue nggak pejuang SBMPTN banget lah sebenarnya tuh. Lu kayak Dan akhirnya ya emang benar, gue langsung berpikir bahwasanya gue langsung kayak mikir emang bener usaha apa ya, apa yang lu tanam itu yang apa yang lu petik panen lah. Ya. Gue waktu itu habis kedinasan kan ambil SBM tuh jurusan gue tinggi masih, walaupun gue sebenarnya udah nggak niat banget lah ya SBM. Gue ambil UB, UNS sama Untirta. Untirta terakhir berarti. Tiga kampus, 3 prodi. Nah, Untirta tetap terakhir. Sama Am, gue juga gitu Am. Tapi emang rezeki lu di Untirta ya. Terus gue langsung itu gue langsung semuanya teknik mesin aja gue ya. Iya, lo ngambil teknik mesin semua itu di UB semua itu sampai teknik mesin. Ambil teknik mesin semua, ambil teknik mesin semua. Terus yang nyantol malah habis di Untirta gitu. Gue kan itu gue SBM kan gagal kan. Iya. Terus aduh gue dah kayak itu tadi, gue langsung kayak pemikiran gue yang pertama sebenarnya. Gue waktu SBM sih emang gue kan bareng temen-temen gue lah ya, jadi kayak nggak bareng orang tua gue, jadi orang tua gue nggak nonton lah ya. Siapa sih yang SBM bareng orang tua? Jarang kayaknya deh. Nggak ada. Iyalah. SBM berdua ditemenin. Lu SNM deh nggak? Gue SNM. Windows? Gue SBM. Gue waktu itu SBM, gue cuman dianterin doang sih. Dianterin pagi-pagi. Dianter doang kan? Pulang, gue pulang diri gue. Terus ya gue kayak oh ya udahlah. Terus kan itu kayak ada sistem baru nggak sih, kayak harus diisi semua gitu tuh. Oh iya. Tahun 2018 tuh tahun yang menggunakan sistem baru. Terus gue emang di situ gue tuh kayak apa ya, gue tuh pedenya tuh apa mungkin ya ini tuh sistem lama, tapi kayak emang baru-baru kan dulu ada minus-minusnya kan, ternyata enggak, ternyata emang itu sistem baru yang dimana lu harus ngisi semua intinya gitu kan. Intinya lu kalau ngerjain lu salah, lu nggak bakal dapet minus. Bedanya di situ doang. Nggak dapet minus itu sih. Terus gue kurang belajar banget lah di situ. Terus gue gagal kan, terus ya itu gue sama kayak prinsip gue yang tadi, karena gue itu kecepatan setahun, terus gue mikirnya kayak sama orang tua gue udah mah aku kerja dulu aja kali lah ya. Terus gue bahkan
SNMPTN Barat itu gue diapain ya? Dipaksa banget sama orang tua, tapi karena emang orang tua itu kayak nggak pengen lihat anaknya kerja dulu kayaknya deh. Apa gimana ya? Gue juga nggak tahu Iya, sebenarnya. iya. Jadi Mumpung- lu SNMPTN itu bukan Mumpung bener-bener orang tua gitu ya. enggak, gue nggak banget. Cuma kayak orang tua ngelihatnya mumpung orang tua masih sehat, terus masih bisa bekerja, masih bisa biayain, kenapa kan? Nah, terus akhirnya gue cuman ngomong, Ma ini ada ujian mandiri. Enggak, terus ya udah ikut, akhirnya dibayarin kan sama orang tua. Terus nah, gue cuman apa ya, gue nggak tahu sih jaraknya dari SBM ke mandiri itu berapa, gue lupa. Terus gue di situ emang bener-bener pure nggak belajar karena emang bener-bener gue tuh nggak tahu ya, udah males banget lah pokoknya. Gue tau lah kayak orang-orang yang nggak semuanya kayak orang anak-anak zaman sekarang tuh mageran terus gimana, itu gue banget lah pokoknya. Intinya di barat lu Terus udah akhirnya gue 2 kali gitu ya. 3 kali malah ya. Berarti Dari lo SNM, tiga kali hitungannya. dari STAN, SNM, STAN sama SBM ya. Terus berarti lo ngelewatin 3 udah tahap itu akhirnya ya, tiga tahap. Terus akhirnya singkatnya setelah semua prosedurnya udah berjalan kan, akhirnya udah gue tes SBM. Gue inget banget gue baru pertama kali ke Cilegon itu. SNM tes SNM SMM kan mandiri. Gue ke Cilegon, wah oh ternyata gini Cilegon. Gue kan kayak baru pertama kali ke Cilegon kan. Walaupun kalau ke Sumatera gue pulang kampung nggak ngelewatin, cuman ya lewat jalan tol doang, nggak tahu Cilegon kayak gimana. Iya. Panas juga gue. Terus Doni, gue ada waktu siapa Doni ada siapa di belakang Doni? lu siapa dong? Ya lanjut Am. Aduh jadi gagal fokus gue. Lanjut Am. Oke, terus akhirnya window ya guys. Oke. Tadi barusan iklan lewat. Sekarang kita lanjut lagi dah. Lanjut Am. Oke, terus gue langsung waktu hari HSBM tuh, gue malamnya gue nggak belajar. Gue cuman padahal gue tidur di hotel kan sama orang tua gue, disuruh belajar banget kan, tapi gue emang nggak belajar itu, cuman istirahat. Terus gue tidur jam abis isya itu langsung tidur. Gue bangun tuh udah subuh. Di hotel maksudnya gimana? Jadi dia gue tidur di hotel sama orang tua gue kan. Gue nginep di hotel kan di Cilegon. Di mana tuh? Lo di hotel mana gini Pak? Di Hotel Gondang, gue inget banget Hotel Gondang tuh. Di mana? Oh, Hotel Gondang. Itu mah di samping Dunkin Donut kan? Oh, iya. Deket kafeteria. Oh, iya. Sebelah ini BSM, Bank Syariah Mandiri. Oh iya, benar. Iya, gue lupa deh. Terus udah itu gue bangun lah subuh, terus gue sholat, alim banget gue. Terus gue nggak tahu ya, di situ tuh gue kayak ngerasa walaupun gue nggak belajar nih, tapi gue ngerasa diri gue itu nggak tahu ada apanya gitu tuh, tiba-tiba pede aja gitu tuh. Terus gue sebenarnya nggak pengen bocorin hal ini sih, cuman ada satu hal yang bikin gue kenapa lolos gitu ya. Aduh gimana, gue ini yang nonton siapa ya? Terus gue nggak tahu, ntar lu bisa lupa gimana nih ya. Iya tuh. Nggak, paling gue sensor aja. Gue takutnya malah jadi acuan. Oke, gue takutnya ini jadi acuan adik-adik gue nantinya, bahwasanya SNM ujian mandiri itu gampang gitu ya. Karena udah gue langsung udah ada uang itu loh ya. Gue bisa jadi. Terus tapi enggak, ini gini nih. Gue langsung waktu jam 3 itu gue searching jawaban SBMPTN 2000 berapa gitu ya? 2018 lah ya.
2017 dong. Gue 2000 berapa sih gue lupa. 17 dong. Kita 2018. emang kita 17. Kita kan 18. 2018 lah. Lah, masa nyarinya jawaban 2018 emang ada? Nah, itu yang terbaru dari kita itu gue lihat ada di satu web. Dan itu gue cuman ngafalin jawabannya doang. Asal lu tahu berdua ya. Sumpah sih. Gue ngafalin itu web apa yang ada jawaban SBMPTN 2018? Keren banget anjir. beneran. Jadi kan bisa abis gitu sih? abis ya itu gue bingungnya. Gue nggak tahu kenapa gue nemu web itu, gue hafalin jawabannya doang kan. Hah. Gila. Bener-bener. Gue nggak tahu ini ntar lu sensor apa gimana. Gue takutnya ntar mau jadi panitianya sana jadi ngerubah sistem apa gimana kan ya. Tenang aja, tenang. Nanti disensor. Terus gue sumpah itu gue cuman baca jawaban, ngafalin jawaban istilahnya tuh. Hah. Soal ini jawabannya ini, soal ini jawabannya ini, udah. Dan emang waktu pagi hari, gue lupa banget sih, gue dulu mungkin ini ada yang nonton, terus waktu itu nginep di hotel Gondang, terus ngebarengin gue kan. Gue soalnya pagi-pagi tuh nyari Gojeknya goblok banget sumpah. Muter-muter di Masjid Agung doang. Ngapain Gue demi dah. Anjir, parah. Ngapain Gojek bawa muter-muter lu? Sama itu gue itu belum jemput gue, cuman ini doang. Belum ke tempat gua, maksudnya masih kayak jalan itu tuh, nyari apa gua juga nggak tahu. Nyari alamat paling. Akhirnya Gak tahu kalau di hotel. Akhirnya waktu itu ada barengan, gua nggak tahu si orang mana, cuman ada cewek sama ada cewek nih, keluarganya sih, sama keluarganya gitu bawa mobil, terus niat barengin gua kan, karena emang gua nunggu Gojek tuh dari jam berapa itu, goblok banget sumpah, tolol lah. Anjir guys. Akhirnya Parah. pas itu gue langsung Diantar. dibarengin kan. Mungkin buat yang ini yang dulu pernah barengin gue sebenarnya pengen ngucapin terima kasih aja sih sama keluarganya, sama lu lah. Gue juga lupa sebenarnya lu siapa, namanya siapa, gue juga gak kenalan soalnya. Hai, parah banget lu anjir. Terus akhirnya Dia detik-detik terakhir gue lupa gitu ya. entah gue udah pernah kenalan. Terus soalnya itu macet banget loh, gue baru ngeliat, wah anjir kemarin perasaan nggak macet, tapi tiba-tiba udah macet aja dari jalan lampu merah itu tuh udah macet banget Untirta kampus FT. Gara-gara ada yang ini kali daftar. akhirnya gue turun, akhirnya kan bedangan kan. Ya ada yang ini, terus habis itu ya udah gue nggak pamit, gue cuma pamit sama orang tuanya, ya hati-hati ya bu ya. Terus habis itu gue langsung menuju ke ini kan. Ya gue pokoknya ucapin terima kasih lah sama yang pernah nganterin gue waktu SNMPTN. Semoga nonton ini gue sekarang gitu loh. Saya nih. Gini aja Am. Lu sebutin namanya, ID user IG lo di sini, user IG lo. Nanti buat cewek yang merasa gua nih follow di IG gue dia. Atau ke DM di IG gue ya. Ntar bakal lu kasih apa gitu. Ntar lu editin lah. Terus gimana tuh Am? Pas lu ngerjain soal sampai lu ada pengumuman gitu. Apa lu pas pengumuman tuh lu senang apa biasa aja? Gue ngerjain soal gimana? Jadi suaranya putus-putus. Pas lu dapet pengumuman itu lu senang banget apa ya lu biasa aja gitu pas udah pengumuman? Ya sebelumnya gue jelasin dulu lah ya, emang kenapa soal waktu SNMPTN gue itu sama banget sama apa yang gue inget gitu loh, paham gak sih? Iya. Yang cuman jawabannya doang yang gue inget. Persis gitu. Itu gue nggak tahu kenapa bisa persis, dan wallahu alam lah, mungkin doa orang tua juga kali ya. Pengen lihat anaknya kuliah kali ya. Iya. Jadi lu apalin soalnya, terus lu apalin jawabannya, dan kedua-duanya muncul gitu loh. Semuanya itu hampir semuanya. Muncul. Yang lu apalin berapa soal? Hampir semuanya. Gue nggak tahu sih, cuman soal SMM juga berapa sih kayak gitu-gitu tuh? Gue nggak tahu. Gue kan SBM
Gue juga lupa, tapi itu bener-bener banyak. Ada yang cuman gue hafal soal jawabannya doang. Hmm. Tapi emang bener sih, gue suka orang-orang yang bener-bener kayak belajar di pagi hari itu memang sebenarnya emang bener-bener masuk di otak menurut gue, yang kayak abis subuh gitu-gitu tuh. Bener. Bener. Apalagi Cuman doa. lu pernah gak sih waktu lu ngebuka soal dan lu ketemu itu soalnya sama, lu merasa ada nyesel gak sih dalam hati lu? Anjing, kenapa nggak gue apalin semuanya aja ya gitu ya? Gue sempat ada sih, gue ada sempat lupa juga kan, yang namanya manusia lah ya. Coba lu Dalam ngerasa hati. anjing tau gitu gue bikin contekan gitu ya nggak sih? Gue nggak kepikiran kecontekan sih, karena gue emang bener-beneran ini kan, maksud gue ini kampus, gue takut ketahuan apa gimana lah ya. Iya. Tapi gue sempet juga, gue buka itu yang pertama, gue langsung kayak subhanallah, masya Allah, ini tuh bener-bener yang apa ya, gue kayak dapat door prize, tau gak lu? Jadi lu bersyukur banget ya lu. Gue kayak langsung dapat door prize dan langsung wah gitu, pokoknya itu di depan gue tuh langsung gitu ya nggak sih? Dan akhirnya ya udah, gue langsung pede aja, itu langsung kayak keluar tuh kayak pede, nggak kayak waktu SBM maupun ini jawabannya masa ya bener, nggak masa ya salah sih, gue dalam hati kan gitu kan. Terus pas pengumuman, terus akhirnya gue udah pas pengumuman gimana tuh? Pas pengumuman, oh ya, gue mau ngucapin sama yang Gojek tadi sebenarnya. Kan Gojek itu gue udah nyampe kampus, dianya baru nyampe kan di hotel Gondang. Kan emak gue, orang tua gue nungguin di hotel ya. Udah ditip sih sama emak gue, makasih bang, udah nggak usah diantar, udah ini aja duitnya lah. Enak bener anjir. Terus akhirnya apa ya, udah pengumuman. Terus karena gue sebenarnya udah pede gue bakalan lolos, jadi tuh gue cuma wanti-wanti sama orang tua gue tuh, Ma ya siapin duit aja buat mandiri kan. Itu waktu itu bayar berapa loh? 15. Di pen itu 15 juta. 15. Saintek 15 juta deh setahu. Iya, rata-rata Saintek 15 juta. Sosok terus apalagi teknik. Terus akhirnya gue langsung ya, terus waktu akhirnya kayak langsung tuh kan lolos, gue udah mati gitu tuh. bener banget. Kayak anjing, sombong banget sih gue. Padahal itu bukan karena pemikiran gue sebenarnya, cuman kayak lu ngingetin doang gitu tuh. Ya kan, emang setiap orang tuh kan punya jalannya masing-masing gitu kan. Terus gue ya nggak sih? Iya, gue yakin semua orang punya jalan masing-masing, pernah dibantu sama doa lah maupun Tuhan, itu gue percaya banget sih, maksud gue. Iya. Terus ya udah, gue akhirnya sore-sore itu langsung gue sebenarnya gue ada deg-degan, tapi gue udah yakin gitu tuh, gimana ya ngomongnya ya. Intinya lu terus akhirnya gue bilang ke orang, kira-kira lu udah jawab bener tuh banyak gitu ya? Udah yakin lah lu ya. Gue pokoknya terima kasih sama web yang itulah, gue juga udah lupa webnya apa lah. Udah diblok kali ya. Dan pertanyaannya, dan cewek yang nganterin lu, dia keterima Untirta juga nggak nih? Takutnya iya. Pertanyaannya gagal, dia itu yang jadi pertanyaan gue. Gue makin itu yang jadi pertanyaan gue. Gue jadi makin bertanya-tanya kan, siapa beliau? Coba kalau gue nungguin Gojek bisa telat gue kan? Iyalah, emang udah jalannya kali. Coba. Terus sekarang, akhirnya ya udah, itu akhirnya gue langsung udah SMM diterima, udah langsung ngurus berkas kan. Di sini itu udah mulai repot lagi ya. Waktu itu kan lu Raka SNM, si Window SBM. Lu kan itu, gue waktu pengumuman itu
eh, apa sih Pas KPK ya? Iya, Itu pas udah KPK. mulai pra lah ya. Iya, Udah ada kelompok. udah ada kelompok malah. Nah, udah dapat kelompok kan, terus gue di situ gue kayak gue siapa ya, teman gue juga yang mandiri banyak kan SBM kan udah dapat kelompok kan, terus ya udah gue nanya-nanya lah sama teman-teman gue apa yang harus gue jawabin, terus apa yang harus gue siapin, sampai dari tes yang itu tuh tes buta warna, tes kepolisian itu, tes narkoba semuanya. Iya. Tes urin. Pokoknya ya banyak sih. Habis itu kan ya kayak apa sih namanya tuh, kayak pemberkasan gitu tuh kan. Habis Iya. kita dapat, terus kita pemberkasan ke Udah mulai itu mah udah mulai mungkin adik-adik sekarang pada lagi sibuk ngurusin mungkin itu. buat adik-adik sekarang mungkin adik-adik sekarang nggak ngalamin hal itu, maksudnya mereka semua serba online. Oh, iya, mungkin ya. gue nggak tahu ya gimana mereka dapat feel-nya apa enggak ya, dapat dari maba ini nih. Enggak, gue juga bingung kenapa kalau kita kan ada datang tes narkoba ya kan. Kalau maba-maba gimana ya? Dia dapat lampu hijau dari tes kayak gitu gimana ya? Mungkin kalau sekarang ada tes PCR Ya kayak gitu. ini sih kemarin tes corona gitu aja. Enggak sih. Enggak. Kalau dari tesnya masih sama, cuman kan dia dilakuinnya di klinik atau di rumah sakit terdekat kan. Iya. Oh iya. Oh terus nanti gitu, ininya kalau yang sekarang berkasnya di scan gitu ya? Iya, paling kayak begitu sih. Kayak SNM dulu. Berkas di scan dikasih. Kayak SNM dulu waktu gua kayak begitu. Di scan semua di scan. Enggak, tapi lu kan datang ke Terus, kampus ya, kan buat tes datang. buta warna. Datang. Ya kan? Abis gua scan Buat tes. juga gua ngasih berkas aslinya, bukan berkas asli sih. Berkas yang fotonya itu tuh. Yang bekas di scan terus dikasihin ke sana. Cuman di